Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Rizky Maulana dengan NIM 12222200088. Saya akan mempresentasikan dari promodel yang saya buat. Oke, untuk yang pertama, jadi kita buat sesuai yang ada di soal, di mana terdapat data lokasi yaitu gudang kain sampai kantin. Kita buat dari location kemudian build. Nah, bisa dilihat di sini ada hal yang sama dengan yang di data lokasi pada soal, seperti gudang kain dengan kapasitas 1000 dan sebagainya. Kemudian di sini juga terdapat downtime lokasi yang berada di pemotongan, yaitu kita edit di sini di DTS pemotongan clock. Nah, di sini ada frekuensi 10 sesuai di sini. Kemudian hingga karena di sini terdapat didinginkan selama 3 menit, maka di sini wait 3 menit. Kemudian selanjutnya di soal masuk ke data pengamatan bahan baku, di mana terdapat beberapa pengaturan. Kita buka di build, kemudian arrival. Nah, terdapat untuk kedatangan barang seperti gudang kain. Kain di gudang kain 10, kemudian untuk gudang gagang 40, outscore-nya 5, dan frekuensinya 15. Kita sesuaikan dengan yang di soal, yaitu 15 menit sebanyak 5 kali dan 40 unit setiap kedatangan. Lanjut untuk proses produksi, processing. Kita build ke processing. Nah, di sini ada 60 sampai 60 untuk kipas kecil dan 40 untuk kipas besar. Kita bisa buka di pemotongan. Kemudian, nah di sini ada BLK 1 dan 2 penjahitan, di mana untuk yang besar, yang kecil 60% dan di sini 40% untuk yang besar. Dan di sini dari pemotongan ini menuju ke dua destinasi, di mana ada penjahitan dan buffer. Lanjut di soal. Nah, bisa dilihat di sini ada alurnya dari prosesornya ke penjahitan, namun terdapat buffer, dan dari penjahitan ditransfer ke departemen perakitan untuk dilem. Nah, di sini dari penjahitan kemudian ke perakitan. Di sini ada diketik join 1 karena nanti akan masuk di pe nah, di sini join 1 kain karena bahan dari gagang akan dirakit dengan kain, maka join 1 kain diberikan di operation. Kemudian ada beberapa pengaturan seperti waktu N sama dengan normal, kemudian ada L log normal, U dan sebagainya. Ini untuk waktu pada operation seperti ini. Wait N sama dengan normal 2 0,02 dan sampai wait N untuk kipas kise. Selanjutnya, nah untuk tabel data ini kita dapat menggunakan stat feed dan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu wait N 0,995,0,255. Nah, selanjutnya data routing sheet. Nah, ini terdapat beberapa operator yang dapat dilihat di sini. Operator transfer sejumlah 2 orang. Kita bisa melakukan pengaturan di resource. Operator transfer sebanyak 2 orang. Jalur resource yang nantinya akan kita buat untuk jalur si operator. Di sini ada 1 menit, 1,2 hingga terakhir sisanya 0,5 menit. Kita bisa men-setting di routing 0,5 move for.
kita sesuaikan dengan yang di soal. Kemudian yang terakhir ada exit sebagai keluaran dari produk yang sudah jadi, di mana dari kain digabung dengan gagang menjadi kipas, dan kipas ini quality control menjadi kipas jadi dan kipas reject. Kipas jadi memiliki probabilitas 0,94%. Selanjutnya, di sini ada kece jumlah satu orang dan perakitan jumlah satu orang bisa dilihat tadi di resource. Kemudian, nah, data path networks. Kita buat alur buat jalur dari operator path networks. Nah, untuk yang pertama, kita, kita buat sesuai dari urutan N1, N2, dan hingga N7 ke N8 dengan jarak sesuai yang ada di keterangan di sini 12, 15, hingga 17 meter dari pembenturan ke kantin. Nah, untuk mengatur nama-nama N2 sama dengan gudang kain dan sebagainya bisa kita gunakan di sini, kita edit namanya. Kemudian mapping di mana bagaimana seorang operator dapat bergerak. Dan selanjutnya interface bisa pad juga, ini pad untuk mengatur jarak tadi. Dan selanjutnya di pad network ini akan kita gunakan di resource, yaitu jalur dari pergerakan operator. Jalur resource N1 sama dengan kantin karena dia tempat istirahatnya di kantin. Kemudian kita OK karena tidak ada keterangan untuk kecepatan dari operator. Nah, di sini terdapat dua shift yaitu 4 jam untuk operator pertama dan 4 jam untuk operator berikutnya. Shift tersebut dapat kita buat dengan define dari jam 12 sampai jam 4 karena 4 jam, kemudian dapat kita save dan kita inputkan di segmen. Berikut shift 1, mengirimkan file shift 1 dan operatornya berjumlah satu orang setiap shift. Nah, kemudian atribut juga kita gunakan di mana terdapat tipe 1 dan tipe 2. Tadi yang di mana di soal terdapat pada pemotongan tipe 1, tipe 2, di mana tipe 1 ada menghasilkan produk kipas kecil dan tipe 2 ada produk kipas besar. Selanjutnya, udah semua kita inputkan. Oh iya, entities terdapat 5 entities yang kita gunakan, kain dan gagang sebagai bahan baku, kemudian kipas sebagai barang jadi yang belum dikontrol quality control, dan kipas jadi dan kipas reject sebagai hasil dari quality control. Kemudian setelah semua diinputkan, maka kita dapat melakukan simulasi. Kita akan running dengan runtime 8 jam karena 8 jam kerja, dan kita bisa mengatur berapa kali perulangan yang dapat dilakukan. Kita misal mau satu saja, langsung kita run. Nah, di sini dia berganti shift, makanya dia cuman diam di sini. Ada yang menjadi di produk jadi dan produk reject. Kita percepat. Setelah 8 jam kita dapat melihat hasil. Di sini terdapat 81 produk yang terdiri dari kipas jadi, yaitu kipas yang sukses yang dapat diperjualbelikan, dan kipas reject sebanyak 4. Kemudian kita dapat melakukan perhitungan dari uji validasi sistem
nyatanya kita lihat di sini dari produk yang nyata, kemudian total exit yang dari pro model diperoleh F hitungnya lebih besar di mana 0,88 dibanding F tabel 0,537. Maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian T-stat juga sama. T-stat untuk dihitung min 0,448 lebih kecil dari F tabel yaitu 2,04, maka tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dilakukan juga untuk yang lain seperti pada skenario tersebut, skenario ini. Nah, terdapat kita ubah untuk stasiun perakitan, kita lebih dekatkan di sini dari yang berada di pojok, kemudian kita pindah ke tengah, kemudian uji validasi yang kedua, skenario yang kedua kita rubah kantin ke tengah dan dilakukan penambahan jalur penjahitan ke kantin. Kemudian uji validasi yang ketiga kita menghapus shift di mana tadi ada shift 4 jam kita rubah menjadi 8 jam secara bersamaan. Namun tadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, untuk uji Bonferroni kita lakukan sebagai berikut. Ini merupakan hasil produk jadi yang kita inputkan, kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut, dan dihasilkan sebagai berikut. Terdapat perbedaan signifikan antara skenario 1 dan 2, namun tidak terlalu signifikan, karena cuma dari min 0,9 ke 1,5. Kemudian terdapat perbedaan yang signifikan dari min 5 ke 0,2, dan skenario 4, min 4 ke min 0,5. Nah, bisa dilihat di sini min 5 lebih kecil daripada 0,2, yang berarti perbaikan tersebut berhasil memperbaiki dari sistem pabrik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.